sudah dari kemarin tentang cara peranan majikan mengajarkan para pembantu rumah. Dari kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk melakukannya, yang kemudian cara majikan mengajarkan kepada para pembantu melakukan tugas pekerjaan rumah. Jadi kita tahu ada beberapa macam pelayan rumah yang akan harus yang sering membantu pekerjaan rumah, seperti misalnya pembantu, babysitter, terus juga sopir, satpam, tukang kebun, dan juga yang tidak paling penting lagi adalah ini. Yang paling penting adalah kepala majikan, kepala sang pembantu. Nah, mungkin ada 6 peranan penting yang perlu kita perbuat dari para majikan yang merupakan suami atau istri ataupun yang bergelar kalau sudah memiliki anak-anak yang masih kita udah besar, mereka tuh biasanya memanggilnya tuan, nyonya untuk pasangan suami istri, ataupun nona atau den untuk anak-anak yang masih kecil pada besar. Jadi maksudnya itu kenapa aku ucapkan itu penting, supaya mereka tahu bahwa yang mereka keluarga itu tuh adalah majikan, bukan bawahan. Nah, tapi peranannya bagaimana cara melakukannya? Pertama, untuk pembantu. Para suami dan istri itu mengajarkan cara membantu dengan cara pertama itu dengan cara membersihkan rumah, ya. Mulai dari mengepel terus menggunakan kain, ada sapu lapel atau sapu atau menyapu lantai, dan juga termasuk untuk mengolah barang-barang. Kemudian sapu dengan sapu hijau, pastikan sapunya itu tetap lilitnya tidak boleh lepas. Jadi ajarkan terlebih dahulu menyapu yang benar, pastikan tidak ada debu untuk para pembantunya. Ini bagian pemula ya. Terus apalagi untuk mengepuk-ngepuk barang, kalau mau mengepuk-ngepuk barang itu pastikan kemocengnya tuh jangan yang bikin gampang, yang bulu-bulunya itu tidak mengandung alergi. Kenapa? Karena kalau bulu kemoceng yang mengandung alergi itu tuh, biar debu alergi itu mengakibatkan penyakit asma. Jadi caranya harus mengelap barang pelan-pelan terlebih dahulu, baru setelah itu sama dengan mengelap barang-barangnya yang agar kotoran tidak pada debu, ya. Itu untuk membantu, terutama membersihkan kamar mandi. Cara membersihkan kamar mandi itu pastikan antara harus menggunakan sikat pel, ya, kalau membersihkan lantainya supaya tidak ada dibecek, atau membersihkan juga toilet, terus juga wastafel, bak mandi atau tempat shower supaya tidak ada kuman, ya. Pakai caranya biasa, pakai caranya dengan menggunakan sapu pel, sapu sikat pel yang khusus untuk membersihkan kamar mandi. Dan kemudian untuk yang bergelar chef, kalau pembantu itu tuh kan pembantu kan banyak tuh. Ada juga pelayan lainnya yaitu adalah chef, ya. Koki kecil itu biasanya digerakkan tugasnya itu orang-orang biasa. Ajarkan bagaimana cara memasaknya, cara menyalakan apinya, terus juga cara membuat bahan-bahan makanan dengan benar, ya. Supaya kenapa? Ini tujuan dengan benar, pelan-pelan saja ukuran kecil-kecil supaya lebih mudah untuk terus bagaimana cara mengirisnya, terus cara menambahkan bumbu yang sesuai dengan takarannya supaya tidak terlalu asin, manis maupun pedas, ya. Terus juga ada lagi, terus diajarkan juga bagaimana cara untuk mencuci piring yang benar dengan menggunakan spons yang agak lembut, ya. Dan juga sabunnya, pastikan sabunnya jangan terlalu banyak, sabun dengan secukupnya aja supaya sama seperti itu. Dan juga sediain juga sabun cuci tangan yang khusus untuk selama ini, harus pakai tangan terpisah, ya. Misalnya sabun cuci tangan untuk mencuci piring, mencuci makan dan sebagainya, ya. Dan juga tugasnya seperti itu. Sebenarnya satu lagi itu membantu, ya, dalam membersihkan ruang makannya, cara mengangkat barang-barangnya, terus dengan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah babysitter. Kalau babysitter, caranya bagaimana? Pertama dengan cara bagaimana untuk mengurus anaknya seperti apa, diajak bermain sama anak, ya. Misalnya menurut tahap perkembangan usianya itu, anak-anak harus dimulai dengan mainannya dari mainan yang biasa dulu, dari mainan, buku. Kenapa? Karena kalau digunakan elektronik itu tuh bisa mempengaruhi pikirnya jadi agak sedikit oleng. Jadi utamakan terlebih dahulu mainan dan juga mainan yang biasa maupun buku terlebih dahulu sebelum mengenal digital. Baru mulai mengenal dunia digital tuh bisa dari lewat TV, radio maupun ponsel atau tablet yang khusus anak itu saat mulai usianya sudah memasuki 2 tahun, ya. Terus kemudian cara membersihkan base itu juga bertugas harus membersihkan mainannya, membersihkan kamar anak-anak, ya. Atau membersihkan buku-buku yang berantakan, ataupun mengepuk lantai karpet. Biasanya tuh kalau kamar anak-anak itu tuh biasanya kalau ini harus dikepuk karpetnya harus dikeluar terlebih dahulu, terus juga kemudian dipel, baru kepuk karpetnya terbuat dari bulu atau potongan puzzle seperti itu. Tapi walaupun anak sudah besar sama aja seperti membersihkan kamar tidur orang dewasa, asal tinggal dirapikan seperti itu. Pastikan kalau misalnya ada komputer laptop, saya tidak membereskan untuk babysitter, ya. Kemudian untuk supir, pastikan ajarkan bagaimana cara untuk membersihkan mobil, membersihkan motor, membersihkan sepeda. Nah, ini tujuannya supaya kalau mau berangkat
kemana-mana untuk bisa mana. Jadi karena kita kan mobilnya kan ada 2 jenis, ada mobil untuk diberangkatkan untuk keluarga, ada juga mobil untuk diberangkatkannya kepada luar negeri atau mau keluar negeri atau ke bandara, misalnya ke bandara, ke pelabuhan. Jadi itu tujuannya supaya untuk menghemat irit bensin dan juga ajarkan bagaimana untuk mengisi bensinnya kalau misalnya mobil yang dibawa keluarganya itu, bukan keluarga sih, supir yang mau begitu, kita harus memastikan yang benar bagaimana caranya. Terus juga mengamankan garasi. Di garasi itu pastikan harus selalu dikunci dengan gembok ganda supaya tidak ada orang masuk. Kemudian yang untuk satpam bagaimana cara untuk mengawasi keadaan rumah ya, asalkan kalau satpam itu tuh ruangan pos satpamnya sebaiknya diberikan sedikit makanan seperti kulkas, terus ruangan tidur ataupun yang lainnya, supaya kenapa? Ini tujuannya supaya tidak mudah lupa untuk makanan minum ya, untuk memberikan istirahat pada satpamnya. Jadi belajarkan juga cara untuk mengawasi rumah tuh dari pencuri, penjahat ya. Kalau bisa pastikan pagarnya tersebut harus minta pada petugas untuk bagian pasarnya lebih gerbang yang mengandung listrik supaya menghindari para penjahat masuk ke dalam rumah untuk mencuri, ataupun kalau pagar tebal itu juga agak sama menggunakan listrik supaya tidak cepat tinggi, tidak gampang dalam mencapai rumahnya. Kemudian untuk tukang kebun, ajarkan juga cara untuk merawat tanaman, terus juga memotong rumput yang benar, terus juga menebang pohon. Tapi kalau misalnya pohonnya terlalu rindang atau menghalangi jalan tuh harus ditebang. Tapi jangan terlalu sering lakukan karena itu sama halnya dengan mencegah terjadi banjir. Terus juga cara memindahkan dahan yang benar ke lebih baik sebaiknya ke tempat daur ulang, jangan ke tempat sembarangan supaya bisa menjaga kebersihan taman. Terus juga ajarkan juga cara untuk membersihkan kolam renang ya. Membersihkan kolam renang itu juga membersihkan kolam renang bagi yang punya kolam renang ataupun taman bermain itu harus dibersihkan juga supaya airnya itu tidak kotor, karena kan bekas berenang itu biasanya air kan kotor, jadi harus dibersihkan terlebih dahulu setiap rutin supaya tetap bersih. Kemudian yang paling terakhir adalah kepala pembantu. Kepala pembantu itu biasanya adalah majikan yang sudah mengatakan sama seperti pembantu. Jadi kepala pelayan itu tuh biasanya melayani para yang mengawasi para majikannya ya, para majikan wajibnya kalau misi tersebut. Jadi kepala pelayan itu tugasnya juga mengajarkan cara untuk mengawasi anak-anak itu. Kalau misalnya anak-anak buat kesalahan pasti kan dihukum, ataupun yang juga yang paling penting membersihkan rumah kecil susu para pelayan pembantunya dengan bersih. Nah, jadi kalau kalian bisa menambahkan bagaimana cara lainnya, kalian bisa cek di kolom komentar ya. Oke, itu sebenarnya berperan penting juga supaya agar pekerjaan majikan, baik itu anak-anak atau ibu yang bekerja, ibu-ibu yang bekerja juga, ataupun anak-anak yang masih kecil dan atau sudah besar untuk masih sekolah, supaya bisa pekerjaannya menjadi ringan, jadi tidak perlu lagi menghabiskan banyak waktu untuk membersihkan rumah jika selesai pulang dari kerjaan masing-masing. Oke, Tafur kali ini semoga bermanfaat, dan jangan lupa subscribe sosial media aku, komen dan komentar untuk tahu apa pendapat kalian mengenai program dan bagaimana cara dari kalian untuk mengarahkan kepada para pelayan pembantu di rumah kalian. Terima kasih. Assalamualaikum.